pada hari Senin 13 April 2020 jam 2 siang di ruang Dahlia Rumah Sakit Tugurejo dilakukan pergantian shift dari shift pagi ke shift siang di nurse station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai timbang terima pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita dapat berkumpul di ruangan ini siang hari ini pada tanggal 13 April 2020. Kepada perawat primer yang jaga pagi, dipersilakan untuk memaparkan kondisi pasien saat ini kepada perawat primer dan perawat associate yang dinas siang. Kemudian untuk masing-masing ketua tim dipersilakan untuk memvalidasi data yang sudah ada untuk membuat rencana tindakan. Baiklah, silakan, waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan pasien pada hari ini. Jadi, total pasien pada hari ini ada 6 orang dengan tingkat ketergantungan minimal care ada 4 orang, parsial 2 orang, dan total care tidak ada. Pasien baru belum ada, tetapi pasien rencana masuk hari ini ada 2 orang, tetapi masih di IGD. Rencana booking kamar 5A dan 10B. Pasien pertama kamar nomor 1A atas nama saudari R, umur 18 tahun, hari rawat kedua, tingkat ketergantungan minimal care dengan diagnosa medis tipoid. Keadaan umumnya lemah, keluhan nyeri pada perut, hilang timbul, skala 3 dan demam. TTV-nya tekanan darah 110/63 mm hidragium, nadi 88 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit. Untuk implementasi yang sudah dilakukan yaitu observasi TTV dan keadaan umum, serta injeksi obat antibiotik. Intervensi yang belum terlaksana yaitu drip paracetamol 100 ml. Untuk pasien yang kedua, kamar nomor 1B atas nama Tuan I, umur 23 tahun, dengan hari rawat ketiga, tingkat ketergantungan minimal care dengan diagnosa medis DF. Keadaan umumnya baik, tidak ada keluhan. Tekanan darahnya 120/80 mm hidragium, suhu 36 derajat Celcius, nadi 86 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Untuk implementasi yang sudah dilakukan yaitu observasi TTV, terapi, injeksi, dan oral. Untuk intervensi yang belum terlaksana yaitu ADL per hari sito. Kemudian terapinya lanjut sesuai indikasi. Kemudian pasien berikutnya akan dijelaskan oleh Rani dan Ajeng. Lanjut kamar nomor 2 kosong. Selanjutnya kamar nomor 3A, pasien atas nama Tuan M, umur 20 tahun, hari rawat kedua, tingkat ketergantungan minimal care, diagnosa medis suspek DF, keluhan mual, TTV-nya tensi 110/80, suhu 36,7, nadi 80, pernapasan 20, PCS-nya 456. Trombosit menurun ya, jadi 103.000. Masalah keperawatannya, resiko jatuh dan resiko perdarahan. Implementasi yang sudah dilakukan, observasi TTV, terapi injeksi dan oral. Intervensi yang belum terlaksana, pesan khusus DL per hari, ini sito, sampel sudah diambil, tinggal diantar ke lab. Pasien keempat, kamar nomor 3B, atas nama saudara C, umur 16 tahun, hari rawat kelima, tingkat ketergantungan minimal care, diagnosa medis DHF, keadaan umum pasien lemah. TTP tadi tensi 120/80, suhu 36, nadi 86, pernapasan 20, BCS 456. Pasien tidak ada keluhan. Masalah keperawatannya, risiko jatuh. Implementasi yang sudah dilakukan, observasi TTV, terapi injeksi sudah masuk. Intervensi yang belum terlaksana, pesan khusus DL per hari, ini juga sito, sampelnya sudah ada, tinggal diantar ke lab. Selanjutnya saya akan membacakan pasien pada pagi hari ini.
Pasien kelima dan 6. Di kamar 6A ada pasien atas nama Nyonya S, usia 53 tahun, hari rawat kelima, diagnosa medisnya elektrolit imbalance, hemiparase, dan metastase. KU pasien saat ini lemah, tekanan darahnya 100/70, nadi 85, suhu 37, RR-nya 18, GCS 456, SPO2-nya 99%. Pagi ini pasien mengatakan nafsu makannya berkurang, pasien mengeluh batuk, nyeri pada pundak kanan, skala nyerinya 3. Pasien memiliki riwayat CA mame, sudah kemoterapi. Hasil foto ronsen suspek metastase paru parakardial kiri. Untuk masalah keperawatannya, yang pertama nyeri akut, kemudian resiko jatuh dan intoleransi aktivitas. Implementasi yang sudah dilakukan: mengobservasi TTV, mengedukasi pasien dan keluarga, mengatur posisi semifaular, dan terapi injeksi sudah diberikan. Untuk rencana hari ini, pasien konsul paliatif, kemudian terapinya lanjut, dan pasien dianjurkan tidak boleh makan buah untuk mengurangi batuknya. Selanjutnya di kamar 7A ada Nyonya H, umur 40 tahun, hari rawat ke-3, diagnosa medisnya odem ekstremitas bawah, CHF dan ISK. KU pasien saat ini lemah, pasien bed rest, tingkat ketergantungan partial care, kemudian tekanan darahnya 110/80, nadi 75, suhu 36,4, RR-nya 24, dan GCS-nya 456. Pagi ini pasien mengeluh nyeri di bawah mame sebelah kiri dan pinggul sebelah kanan seperti ditusuk-tusuk, skala nyerinya 6 dan terus menerus. Kemudian pasien belum BAB selama 5 hari dan saat ini ADL pasien dibantu. Masalah keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut, intoleransi aktivitas, resiko jatuh, dan konstipasi. Implementasi yang sudah dilakukan: mengobservasi TTV, merubah posisi, mengajarkan mika-miki, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, dan terapi injeksi sudah diberikan. Untuk hari ini rencana pasien diberikan pencahar tapi belum diberikan, kemudian kultur darah dan urin tunggu hasil, rehab dan fisioterapi belum konsul. Neuro usul konsul ke DPJP Orto, kemudian ronsen foto lumbal dan sakral pasien sudah tapi hasilnya belum. Terima kasih. Itu laporan pasien pada tim dinas pagi, kemudian saya kembalikan kepada kepala ruangan. Terima kasih saya ucapkan kepada perawat primer yang sudah memaparkan kondisi pasien saat ini. Jika tidak ada lagi yang perlu divalidasi, langsung saja kita ke ruangan pasien. Assalamualaikum Ibu, bagaimana keadaannya saat ini? Jadi seperti biasa kami akan melakukan timbang terima antara yang jaga pagi dengan yang jaga siang. Kemudian tujuan dari timbang terima itu sendiri di sini untuk mengkomunikasikan bagaimana kondisi ibu antara masing-masing sip jaga. Jadi yang sip siang pada hari ini ada Mbak Ayu, Mbak Azizah, sama Mbak Depi. Jadi nanti kalau ada apa-apa mereka yang bertanggung jawab terhadap ibu. Jadi untuk yang jaga siang sendiri mulai jaga dari jam 2 sampai jam 9 malam. Lalu, bagaimana keadaan Nyonya S hari ini? Apakah sudah lebih baik dari sebelumnya? Saya masih merasa lemas dan belum ada nafsu makan, Sus. Baik Ibu, kalau begitu Ibu lebih baik makan sedikit tapi sering agar kondisinya cepat pulih ya Ibu. Bagaimana Ibu Hana? Apakah sekarang keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya? Masih merasa seperti kemarin, masih belum bisa BAB selama 5 hari dan masih terasa nyeri. Baik Ibu belum BAB karena jarang bergerak, kemudian ada nyeri di pinggul kanannya dan masih terasa nyeri di payudara sebelah kirinya. Itu merupakan efek dari proses penyakit tersebut. Namun Ibu tidak perlu khawatir atau cemas karena dokter sudah meresepkan obat yang
Ibu butuhkan atau untuk proses penyembuhan Ibu. Kemudian, jika Ibu membutuhkan kami, silakan panggil kami di ruang jaga perawat. Tidak usah sungkan karena kami akan melakukan tindakan atau proses penyembuhan yang terbaik untuk Ibu. Demikian perawat pelaksana shift sore menanyakan secara bergantian keluhan dari semua pasien untuk memvalidasi data laporan dari perawat shift pagi. Setelah operan jaga, selanjutnya perawat yang jaga siang melanjutkan tugasnya masing-masing dan menulis intervensi yang akan dilakukan. Kita tadi sudah melakukan operan jaga, jadi saya berharap dengan adanya kegiatan ini pendelegasian tugas antara masing-masing shift itu lebih jelas dan terstruktur. Jadi dari hasil kita keliling ke ruangan tadi, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Baik teman-teman, mungkin ada tambahan dari pasien kamar 7A atas nama Nyonya H yang diagnosa udem ekstremitas bawah, CHF, dan ISK yang belum BAB selama 5 hari. Mungkin bagaimana tindakan selanjutnya? Ya, rencananya akan diberikan obat pencahar, tetapi perlu dikonsulkan dengan dokter Zain. Nanti bagi yang piket siang minta tolong konsulkan ya, soalnya tadi belum sempat dikonsulkan. Baik, silahkan dilakukan. Rencana pasien yang akan masuk 2 orang dengan diagnosa apa? Kamarnya sudah disiapkan ya? Satu pasien laki-laki dengan gastritis dan satunya pasien perempuan dengan DM. Untuk kamarnya tadi bagaimana, Ran? Oh iya, untuk pasien baru kamarnya sudah disiapkan, kamar nomor 2A sama 8A. Oke, berarti sudah di verbed ya kamar 2A sama 8A. Oke. Baik, ada yang perlu kita diskusikan lagi? Jika tidak ada, marilah kita tutup operan jaga hari ini. Terima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal ibadah untuk kita pada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas masing-masing. Tetap semangat dan tunjukkan profesional kita sebagai perawat. Yang jaga pagi, selamat beristirahat, semoga selamat sampai rumah. Kemudian untuk yang jaga siang, selamat bekerja, semangat. Semoga semuanya hari ini berjalan dengan baik, lancar, tidak ada masalah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.